Salam sahabat layar ireng semua. Selamat malam. Hari ini saya akan memenuhi review dari beberapa teman yang sempat WhatsApp saya ya. Beliau bertanya mengenai cara perawatan pusaka ya, supaya agar pusaka tersebut terjaga kelestariannya ya, dalam arti tidak terkorupsi, kemudian isoterinya juga masih tetap bagus. Nah, sebetulnya perawatan pusaka itu tidak terlalu rumit ya teman-teman semua. Hanya kita kadang-kadang sudah ditakutkan oleh satu anggapan bahwa pusaka itu wingit, angker, kemudian tuahnya bahaya gitu ya, sehingga kemudian kita memandang isoterinya menakutkan untuk kita. Jadi yang pertama perlu diluruskan adalah satu, bahwa di alam semesta ini hanya ada dua, yang satu kholik, satu adalah makhluk. Maka benda, energi maupun makhluk hidup adalah digolongkan ke dalam makhluk atau ciptaan, baik itu yang berupa benda mati maupun makhluk hidup ya. Dan semua menganut atau tunduk pada hukum ketetapan Sang Kholik, yaitu Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita sudah berpegang pada itu, semua energi, semua pusaka, semua kodam, korin, dan lain sebagainya adalah makhluk yang ketika kita berhubungan dengan mereka adalah hubungan sesama makhluk ya. Dan insya Allah hal itu akan menjauhkan kita dari perasaan musyrik dan syirik. Nah, tetapi kemudian bagaimana dengan tuah yang kemudian membantu kita? Ibaratnya ilustrasinya begini, saudara ketika mogok di jalan raya, memanggil sahabat atau telepon teman, kemudian untuk mendorongkan, apakah kemudian kita melakukan perbuatan musyrik karena meminta sebagai sesama makhluk untuk mendorong, melakukan ikhtiar, meminggirkan mobil kita. Nah, sama dengan ketika kita menggunakan amalan yang berupa doa, kemudian ada korimnya, atau mungkin menggunakan pusaka untuk membantu kita di dalam berikhtiar kepada Allah supaya hajat-hajat kita lebih cepat terwujud gitu ya. Jadi insya Allah ketika kita pikirannya seperti tadi, menganalogikan tadi, maka kemudian insya Allah akan terhindar dari kemusyrikan. Nah, kemudian kita menghormati makhluk lain ya, menghormati dalam arti mereka jauh lebih tua dari kita. Ada yang dari masa Singosari, ada yang dari masa Majapahit, Pajajaran, dan yang lain. Maka sebatas adab kepada yang lebih tua, bukan kemudian memuja ya. Nah, insya Allah setelah itu maka apapun yang kita lakukan jauh akan dari praktek-praktek kemusyrikan. Nah, kebetulan saya punya contoh saudara ya, ini sebuah keris pusaka klewer yang agak gede ya ukurannya. Kalau kita lihat dari dendernya ada sejengkal. Nah, ini ya. Jadi pusaka ini cukup unik. Ada tindik emas ya, emas atau kuningan saya nggak tahu, yang jelas tindik. Ini menandakan proses tindik ini adalah isoterinya terkadang liar, jadi harus diredam. Dan biasanya klewer lubangnya hanya sekian ya. Ini memanjang sekali, ini bisa dikatakan klewer pamekan. Dan ketika kita lihat bentuknya sederhana sekali, estimasinya ini antara Tangguh Singosari. Pusaka ini saya temukan di Gumuk Sigit, ya tentunya waktu ditemukan tidak berdeder ataupun berwarongko ya teman-teman, tetapi ini warongkonya kita carikan warongko kayu tua ya, jati tua yang pas gitu ya.
Nah, kemudian dedernya saya ambilkan dari beberapa pusaka yang nganggur ya. Ini dedernya juga kayu tua ya. Model Jogja ini ya, sederhana tapi eksotis. Nah, bila aslinya adalah seperti ini, saudara-saudara. Coba amati ya. Di bagian besinya ujung sini ada lubang, walaupun kecil sekali lubangnya. Ini mencerminkan pusaka klewer ya. Kemudian gonjonya ya masih gonjo biasa, bukan gonjo iras. Jadi ada pemisahan antara bentuk gonjo dan enggak ada pemisahan, sorry. Ini gonjonya gonjo iras. Jadi umpama pesi ini patah atau berkurang panjangnya ya, biasanya kan besi minimal 2 cm ya. Nah, ini kebetulan mungkin sekitar 4-5 cm ini masih utuh. Tetapi kalau ragam gonjo iras atau gonjo yang langsung nempel pada bilah seperti ini pesi hilang pun maka tuahnya tidak akan hilang, karena esoterinya akan menyatu dengan bilahnya. Nah, ini ada tindiknya juga di bagian besi ya. Oke, nah bagaimana cara merawat agar alstari, agar tetap bilahnya bagus, kemudian esoterinya juga bagus. Saya gunakan ini, saudara-saudara, jadi minyak perawatan ini sebetulnya bisa membuat sendiri, bisa beli jadi. Dan ini aromanya cukup lembut, saya suka ya, aromanya cukup lembut. Ini yang saya beli. Jadi kayaknya ada minyak singer yang dicampur pengharum ya. Oke, kemudian kalau yang bagi sahabat yang nggak tahu, minyak singer itu biasanya dipakai untuk melumasi mesin jahit ya. Nah, ini kemudian ini yang minyak yang saya buat sendiri. Ini minyak perpaduan beberapa bibit minyak wangi, kemudian ada minyak utamanya adalah kita bikin dari kelapa tunggal, kelapa yang dipetik tanpa jatuh ya, di bawah turun. Kemudian kita buat santan dan kita buat minyak. Ini bahan dasarnya. Kemudian kita beri beberapa wangian seperti cendana, melati, dan mungkin malaikat subuh atau bahkan 1000 bunga ya. Nah, ini bekas yang sudah kertas raja ya, kertas raja. Kemudian di dalamnya ini juga banyak sekali kertas raja yang saya masukkan. Kemudian ada bahan katilayu, kemudian buluh perindu dan macam-macam ini ya. Oke. Nah, fungsinya apa? Ini untuk melumasi bilah. Jadi saya gunakan keduanya saja ya. Saya campurkan sedikit saja. Kemudian kita campurkan juga. Nah, untuk perawatan minyak ini bisa sebulan sekali ketika ngapit weton. Jadi pada saat weton saudara ya, kita rawat pusaka-pusaka kita. Tapi bisa juga kalau mau seminggu sekali juga nggak apa-apa, atau mungkin setahun sekali ya, kita lumasi bagian-bagian bilahnya ya. Nah, khusus bagi yang kemudian ini esoterinya cukup kuat ya, untuk menghindari kontak energi dengan tubuh kita, maka bisa dilakukan upaya ya cara anune kula nuwun kita nembung atau kita berdialog dengan korin daripada pusaka tersebut ya, karena sudah tua mungkin, Mbah, korin pusaka klewer saya sumonggo, atau mohon untuk menyingkir sebentar, rumahnya akan saya bersihkan gitu ya. Jadi itu termasuk di dalam adab atau tata krama ya. Tetapi sebetulnya kalaupun tidak pun ya, insya Allah jika kita tadi sudah memandang bahwa ini adalah sesama makhluk yang kita kemudian berteman, bukan memuja, maka insya Allah juga aman-aman saja lah. Sepanjang ini saya juga alhamdulillah aman ya, tapi nggak tahu dengan orang lain. Oke,
Kemudian ada lagi bagaimana mengoptimalkan kerja isoteri daripada pusaka ini ya. Bisa kemudian kita kasih candu putih ya, kita oleskan di bilah-bilahnya ini ya. Candu putih ini cukup keras, harus kita lunakkan dulu dengan cara dipanaskan ya, dicelupkan ke air panas. Nah, ini kita kasihkan candu putih ke bilahnya ya. Kemudian agar penyatuan dengan diri kita menjadi lebih maksimal, artinya pusaka ini pusaka yang dimiliki oleh kita dan kita harapkan isoterinya mau membantu diri kita, maka kita sedikit rambut kita tinggal beking atau dililitkan di besi, kemudian baru ditutup. Ini hanya sekedar contoh, saya pakai kain ya, tapi biasanya pakai rambut ya. Kalau jenis klewer, rambut kita dan rambut target kita bisa kita ikatkan di besi. Oke, demikian. Kemudian setelah itu kita ratus, kita kasih dupa ya, kita dupa. Dan khusus untuk pusaka-pusaka yang memahari dari kami, memang ada doa, ada kuncinya untuk berkomunikasi dengan pusaka tersebut. Nah, biasanya sudah dupa kita letakkan, kemudian kita bisa manfaatkan beberapa barang yang tidak terpakai. Nah, seperti ini. Oke, demikian saudara, bagi review pusaka klewer Singosari sekaligus cara perawatannya. Semoga bermanfaat bagi saudara semua. Salam layar ireng.